teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 103 yang akan mengajak kalian semua berpetualang ke salah satu kampung batik paling terkenal di Solo, yaitu Kampung Batik Kauman. So, tunggu apa lagi? Siapkan snack kalian, mari kita berpetualang bersama. Sebelum ke inti pembahasan, tahukah kalian tentang kearifan lokal? Jika belum, sini kita jelasin. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kota Surakarta sendiri memiliki banyak sekali kearifan lokal, mulai dari kesenian, kerajinan, kuliner, pertunjukan, dan tempat bersejarah. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang salah satu kerajinan lokal Surakarta, yaitu batik. Tapi pernahkah kalian mendengar tentang Kampung Batik Lawean dan bertanya-tanya, apa sih bedanya Kampung Batik Lawean dengan Kampung Batik Kauman? Menurut penelitian kami, dapat kami simpulkan bahwa Kampung Batik Lawean cenderung menggunakan batik tulis, sedangkan Kampung Batik Kauman menggunakan teknik batik cap atau cetak tinggi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi Kampung Batik Kauman bersama-sama. Saat kita baru sampai ke kawasan ini, kita akan menemukan banyak sekali rumah industri batik khas Kauman. Lokasi dari kampung ini juga dapat terbilang cukup strategis karena berada di kawasan pusat kota yang berbatasan dengan Pasar Klewer, Gladak, dan Beteng. Di sekitar Kampung Batik juga terdapat Keraton Kasunanan Surakarta dan Masjid Agung. Kampung ini mulai berkembang pesat ketika Masjid Agung mulai dibangun menjadi Masjid Agung Keraton. Pada awalnya, pihak keratonlah yang mengajarkan masyarakat untuk membuat kerajinan batik. Kerajinan ini banyak dikerjakan oleh istri ulama sebagai kerajinan rumahan. Batik yang ada di Kauman ini juga disebut sebagai batik klasik atau pakem karena motif yang diterapkan bertema Keraton Surakarta dengan unsur yang memberikan kesan tingkat kesenian yang sangat tinggi. Motif diantaranya adalah Sido Derajat, Sido Mukti, Wahyu Tumurun, Sido Luhur, dan Satrio Wibowo. Nah, berikut ini adalah video wawancara kami dengan Pak Bardi yang merupakan salah satu pembatik. Permisi Pak, izin kami dari SMA Negeri 1 Surakarta melakukan tugas P5 yaitu wawancara. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan berikut. Saya jawab aja. Siapa? Baik Pak, apa yang membuat batik begitu istimewa dalam budaya di Indonesia? Ya, khususnya di Solo yaitu termasuk budaya Solo. Berarti yang bikin istimewa itu karena itu budaya dari Solo atau gimana Pak? Ya motifnya batik itu termasuk. Ciri khas Solo juga. Ciri khas Solo. Kan setiap kota kan ada batik. Tapi Solo itu juga termasuk ciri khas Solo itu batik Parang. Ciri khasnya itu biasanya batik Solo itu apakah selalu berwarna sogan Pak? Berwarna sogan, khas Solo. Tapi selain itu, apa bisa menciri khaskan itu batik dari Solo Pak? Bisa, kalau termasuk Parang dan sogan itu bisa ciri khas Solo. Tapi ya banyak yang meniru, tapi kalau Solo itu kan ciri khas. Tapi kalau ini yang saya kerjakan ini bukan ciri khas Solo, udah termasuk umum. Bagaimana Bapak menilai pasar batik saat ini? Saat ini pasar batik cenderung ya lebih baik daripada zaman dulu. Ya tahun 80-an bukan pernah lesu. Ini udah mulai tumbuh. Naik lagi ya Pak? Naik lagi. Pak boleh tahu kenapa di tahun 80 ya? Iya. 80 itu batik sempat turun Pak? Sempat turun karena dulu tuh batik itu pembikinannya monoton buat jari. Hanya buat jari ya Pak? Bukan jari. Buat atasan. Untuk kebayang kan enggak, cuma untuk jari itu. Berarti untuk yang seperti baju ini baru-baru saat ini ya Pak? Baru ini ya. Baik. Kalau sekarang itu biasanya ke pembelinya itu kalangan anak muda Pak? Udah Agak kalangan anak muda. Anak muda juga banyak ya Pak? Tapi jariknya udah jarang sekali sekarang. Motifan termasuk gimana ya?
variasi batik. Bagaimana Anda melakukan promosi batik di tingkatan nasional maupun internasional, Pak? Kalau itu yang tingkatan promosi itu yang mempromosikan itu juragan atau itu bagian pemasaran. Nah, kalau Bapak kan cuma bekerja di produksi. Tapi ada semacam apa ya, Pak? Badan untuk mempromosikan seperti batik-batik itu ada tidak? Ada di tiap di sini tiap kota besar yang ada di Indonesia mengeluarkan pameran. Pameran. Oh, Jadi, apa dalam bentuk pameran ya Pak? Promosinya itu promosinya dalam bentuk pameran. selain pameran gitu apa Pak bentuk promosinya? Kelihatannya enggak ada. Pameran yaitu di semua kota besar di Indonesia, bahkan dia di Juragan. Kalau boleh tahu berapa lama yang dibutuhkan saat membuat batik ya Pak? Tergantung tingkat kesulitan, Pak. Kalau kayak gini ini cuma dalam tempo 2 hari jadi, atau sehari pun jadi. Oh, Gantung kesulitan berarti ya Pak? Kalau tingkat banyak warnanya itu kan lebih sulit. Kalau ini satu warna cepat sekali. Kalau pengerjaan yang paling lama itu kira-kira butuh berapa lama Pak? Kalau cap ya, pakai cap itu kurang lebih 1 minggu. Itu paling lama tuh Pak? 1 minggu. Enggak. Kalau paling cepat itu ya sehari itu? Sehari bisa. kalau boleh tahu motif yang pengerjaan yang paling lama itu apa ya Pak? Warnanya banyak. Yang warna Seandainya ini kan bisa satu warna. Seandainya banyak warna, ini dibikin merah, ini hijau, ini biru, itu kan Itu manual ya Pak? manual. Yaitu yang lama itu. Oh gitu. Itu memakai sistem tolet. Pewarnaannya tolet, dan setelah ditolet nanti ditutup batik sama anak orang perempuan, itu baru ditutup warna lagi, baru jadi. Itu prosesnya. Tingkat kesulitan warna ini yang banyak atau sedikit. Kalau ini banyak, kalau yang sedikit ya ada, tapi biasanya warnanya kan dominan banyak, minimal 4 warna. Itu kan lama. Baik Pak, terima kasih sudah mau diwawancarai. Setiap kota memiliki motif batik masing-masing. Kota Surakarta memiliki motif batik yang khas, yakni motif batik parang dan motif batik sogan. Walaupun sudah banyak yang meniru, tetapi motif batik tersebut tetap menjadi ciri khas kota Surakarta. Teman-teman, apakah kalian memperhatikan bapak itu? Ya, benar. Bapak tersebut membuat batik dengan menggunakan teknik cap. Untuk membuat batik cap, walaupun terlihat sangat mudah, tetapi tetap terdapat prosesnya. Dan kita juga harus memiliki keterampilan untuk membuat batik teknik cap ini. Untuk membuat batik cap diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Akan tetapi, lama proses pembuatan batik sesuai dengan tingkat kesulitan dalam tahap pewarnaan. Apabila warna yang digunakan bermacam-macam, maka akan semakin lama. Akan tetapi, apabila hanya menggunakan satu warna, maka prosesnya akan lebih cepat. Mengapa demikian? Karena pemberian warna pada batik dilakukan secara manual, yakni dengan menggunakan teknik membatik colet, yaitu pembatik dapat mengoleskan pewarna kain dengan kuas, lalu melukis motif di atas kain mori. Teknik ini membutuhkan jiwa seni yang tinggi, karena pembuatnya harus jeli dan kreatif. Langkah demi langkah harus dilakukan dengan tepat agar warnanya menyatu dan tidak ada kesenjangan. Untuk membuat batik cap ini diperlukan beberapa tahap, yaitu yang pertama, bentangkan kain di atas meja cap yang sudah dilapisi sesuatu yang empuk, contohnya spons. Kedua, cairkan lilin di wajan di atas kompor yang panas. Setelah lilin leleh sempurna, celupkan canting cap ke dalam lilin. Canting cap yang sudah ada, lilinnya kemudian diletakkan di atas kain lalu ditekan dengan cukup keras. Lilin yang masih cair akan meresap ke dalam pori-pori kain dan tembus hingga ke bagian belakang. Jika ingin batik berwarna, kita cukup menyelupkan kain yang sudah bermotif ke dalam cairan pewarna. Harga baju batik di Kampung Batik Kauman berkisar di harga 70.000 ke atas. Gimana? Affordable banget kan? Gas lah kita belanja di sini. Motif dan modelnya pun bagus banget. Yang pastinya bakal bikin kita makin kece.
Harga yang dipasarkan tergantung dengan tingkat kesulitan motif dan model baju. Saat ini, pasar batik sudah kembali membaik. Pada tahun 1980-an, batik sempat mengalami penurunan dikarenakan pembuatannya monoton hanya untuk jarik. Sekarang, model batik sudah mulai bervariasi, dapat digunakan sebagai outer, rok lilit, dan masih banyak lagi. Para kalangan anak muda sangatlah kreatif. Dengan adanya tren style batik masa kini, merupakan upaya untuk melestarikan kebudayaan asli Indonesia. Selain melalui tren style, upaya lain dalam melestarikan kebudayaan ini adalah dengan setiap kota besar yang ada di Indonesia mempromosikan kerajinan batik dalam bentuk mengadakan pameran. Kampung Batik Kauman menjadi salah satu lokasi yang sangat menarik dan informatif. Kampung ini cocok untuk destinasi wisata bersama sanak saudara maupun teman. Dengan berkunjung di kampung batik ini, kita bisa belajar tentang kerajinan di kota tercinta kita ini. Dan juga bisa mengetahui motif-motif batik khas Surakarta yang tentunya sangat beragam. Selain itu, kita bisa juga ikut berbelanja di kampung ini untuk mendukung UMKM asli kota Surakarta. Yap, tidak terasa ya, perjalanan kita menjelajahi Kampung Batik Kauman Surakarta telah berakhir. Kami dari kelompok 3 kelas 10 3 izin pamit undur diri. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya teman-teman. Bye!